Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Saudara pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Kompas TV pagi yang dimuliakan Allah, Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah yang pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat melaksanakan ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di Ramadan kali ini kita akan membahas di pagi yang penuh barakah ini, yaitu tentang bagaimana puasa menjadikan diri kita dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran, fa inni qarib wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib, kata Allah, apabila hambaku meminta dan memohon kepadaku, sesungguhnya aku itu dekat. Nah, bagaimana ibadah puasa ini menjadikan kita dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Kenapa? Puasa adalah salah satu ibadah yang Allah subhanahu wa ta'ala langsung ajzibih, yaitu membalas daripada puasa kita tersebut. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini kita akan memahami bahwa sesungguhnya Allah itu dekat daripada ibadah melalui ibadah bulan Ramadan. Puasa yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa puasa adalah kewajiban yang diwajibkan daripada orang-orang sebelum kita. Ini kunci daripada beriman, itu melaksanakan puasa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka puasa yang kita laksanakan tersebut ada dua esensi. Yang menjadi hal penting adalah memahami bahwa puasa menjadikan ibadah terhadap apa yang diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala, dan puasa juga Allah langsung membalas daripada pahala puasa tersebut. Maka saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, momentum Ramadan menjadikan diri kita bahwa tidak ada satu orang pun yang tahu bahwa puasa kita itu benar atau puasa kita itu tidak benar. Contohnya apa? Adakah yang tahu kalau kita minum di dalam kamar? Adakah yang tahu kalau di dalam hati kita menggibah saudara kita? Melainkan hanya kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang hanya tahu apa yang kita lakukan. Maka dari itu, ibadah puasa adalah menjadikan sesuatu yang diri kita tanpa siapapun melihat, maka kita tahu Allah lah yang melihat kita. Allah subhanahu wa ta'ala tadi menjelaskan sesungguhnya aku itu dekat. Maka banyak di antara makhluk-makhluk Allah yang pada saat posisinya butuh Allah, baru menjadikan doa itu seperti obat. Ya Allah, aku butuh ini, butuh itu dan itu. Sementara di saat dia tidak butuh sesuatu tersebut, dia tidak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Habib Jamal mengatakan di dalam perkataannya, jangan jadikan doa itu seperti obat, tetapi jadikanlah doa itu seperti oksigen yang setiap saat engkau butuhkan. Tetapi sebaliknya, hamba-hamba Allah hanya membutuhkan doa di saat hajatnya yang tidak terpenuhi, barulah dia berdoa. Tetapi sebaliknya, di saat dia tidak mendapatkan apapun, diuji, baru dia menjadikan doa itu menjadi perisai hidupnya.
Maka balik, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dibalik. Mulai hari ini, mulai saat ini, jadikanlah doa-doa yang kita panjatkan itu menjadi oksigen terhadap diri kita. Karena Rasulullah SAW menjelaskan ad-du'a silahul mu'min, bahwa doa itu adalah senjata orang mukmin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Al-Baqarah tadi Allah jelaskan apabila wa idza sa'alaka 'ibadi, apabila wa idza sa'alaka 'ibadi, dan apabila hambaku memohon dan meminta, sa'alaka 'ibadi fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat. Maka Allah dekat. Bagi hamba-hamba yang ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan cara berlari, maka Allah lebih cepat daripada lari kita tersebut. Atau sebaliknya, jika hamba tersebut dengan cara berjalan, maka Allah lebih cepat daripada jalan hamba tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak kisah orang-orang soleh sebelum kita yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melalui daripada ibadah-ibadah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan puasa dengan betul-betul khusyuk, dengan betul-betul bukan hanya sekedar dilihat manusianya saja, tetapi juga menjadikan aktivitas ibadahnya yaitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, setelah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan ibadah-ibadah yang diperintahkan mahdhah maupun ghairu mahdhah, maka seorang hamba di puncak kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu menjadikan nilai takwa di dalam dirinya, yaitu melaksanakan segala aktivitas hidupnya yaitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jika hamba yang dekat dengan Allah, maka tentulah dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat dia berkata, maka hendaklah dia berkata dengan baik. Di saat dia berperilaku dengan yang baik. Maka dari itu, jadikan Ramadan kali ini yaitu momentum menjadikan diri kita yaitu selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mendekati Allah, jika kita menunaikan hak-hak Allah, jika kita ingin hidup kita dibimbing dan didekati dengan Allah, maka jadikanlah hidup-hidup kita ini bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, jika kesulitan-kesulitan dunia yang kita hadapi, maka kuncinya satu, dekati Allah. Allah yang menyehatkan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mempunyai kelapangan daripada pekerjaan, Allah yang memberikan keturunan, Allah yang mencukupkan kehidupan kita. Maka dari itu, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah ragu dengan rezekimu. As-sakku fir rizki was-sakku fir razzaq. Orang yang ragu dengan rezekinya, maka dia ragu dengan yang memberikan rezeki. Maka banyak manusia mengeluh dengan rezeki, dengan objek, tetapi dia tidak paham bahwa yang memberikan rezeki itu mempunyai segala-galanya. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadikan momentum Ramadan, puasa yang menjadi madrasah bagi kita, yang mendidik kita dari tahun ke tahun. Berapa umur kita? Kita hitung, sudahkah Ramadan telah lalu membentuk karakter hidup kita dengan baik? Sudahkah Ramadan sebelumnya menjadikan hidup kita lebih baik? Kenapa? Kehidupan yang hakikatnya adalah kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Fajr, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Bahwa Allah ingin kita kembali kepada Rabb
irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Maka kata Allah, jadilah hambaku, masuklah menjadi hamba-hambaku. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka masuklah ke syurgaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak lain level tingkatan manusia yang terbaik itu adalah hamba, menjadi hamba yang terbaik, hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW di saat diisrakan oleh Allah dari Masjidil ke Masjidil Aqsa adalah penghambaan, menjadikan Rasulullah SAW hamba yang terbaik yang diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita pun yang menjadi hamba Allah yang terbaik, karena dunia yang kita tempati saat sekarang ini hanyalah tempat yang mazra'atul akhirah, yang dimana tempat ini akan kita tinggalkan. Maka suatu ketika diistilahkan ada seseorang yang ingin berangkat dari suatu daerah ke suatu daerah, maka dia transit ke Jakarta. Jika tujuannya ke Malang atau tujuannya ke Jawa Timur, dari satu daerah ke Jakarta dia transit lagi naik pesawat. Dia menunggu di bandara tersebut untuk menunggu kendaraannya yang akan berangkat ke Jawa Timur. Maka apa yang dilakukan orang ini? Tentu dia tidak berbuat banyak. Tentu dia tidak akan membangun istana yang megah, tempat tidur yang enak dan nyenyak. Tentu dia sebentar akan menginap tersebut. Begitulah perumpamaan dunia yang kita harus pahami, bahwa dunia ini hanyalah tempat kita singgah sesaat saja. Silakan kita nikmati fasilitas dunia kita. Jika Allah titipkan kendaraan bermotor, jadikanlah motor itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita dititipkan mobil, maka jadikanlah mobil tersebut kita bawa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita dititipkan rumah yang untuk kita berteduh dan itu tempat daripada keluarga kita, maka jadikanlah rumah tersebut rumah yang dimana di dalam dibacakan Al-Quran, di keturunan-keturunan di situ, keturunan yang baik-baik yang kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang terpenting dalam hidup kita menjadikan nilai kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita jauhi Allah. Karena jika kita jauh daripada rahmat Allah, maka tunggulah kesulitan, kepayahan yang akan kita dapati. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan daripada tema kita hari ini adalah yang pertama, sesungguhnya Allah itu dekat. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Quran, Allah itu dekat. Dan Allah pun berjanji, sesungguhnya Allah itu ingin memudahkan dalam kehidupan kita. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Sesungguhnya Allah itu ingin memudahkan kita dan tidak ingin mempersulit hamba-hambanya. Maka dari itu yang ketiga, hendaklah puasa menjadikan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah nilai ibadah kita bukan karena manusia, bukan karena makhluk, tetapi ini jadikanlah perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka saudaraku, semoga dapat kita mengamalkan dalam kehidupan kita. Jadikanlah hidup sementara ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.